Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'lim halaman 28. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Kita masih di pasal permulaan belajar, ya, ukuran belajar. Wa kana syekhu al-imamu al-ustadzu Syarafuddin al-Uqaili. Dan adalah syekh. Siapa syekh? Al-imam al-ustadz Syarafuddin al-Uqaili. Itu yaqulu, khabar kana, berkata ianya syekh. As-sawabu 'indi fi hadza. Bermula yang benar di sisi saya pada ini ukuran belajar. As-sawabu 'indi, bermula yang benar di sisi saya menurut saya. Bermula yang benar di sisi saya fi hadza, pada ini ukuran belajar, itu ma fa'alahu masyaikhuna. Itu sesuatu, fa'alahu, yang telah memperbuat akannya sesuatu oleh guru-guru kita. Yang benar menurut saya ukuran belajar sesuai dengan praktek guru kita. Ma fa'alahu masyaikhuna, apa yang memperbuat akannya oleh guru kita. Bagaimana guru kita dalam menentukan ukuran belajar? Fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi sigaratil mabsutati. Maka sesungguhnya mereka para guru itu adalah mereka itu yakhtarun mereka memilih lil mubtadi, untuk pemula. Mubtadi, ibtida, sempail. Dalam mereka itu mereka memilih lil mubtadi, untuk pemula, sigaratil mabsutat, akan yang kecil-kecil dari kitab besar. Nah, itu baru benar maknanya. Sigarat kecil-kecil, mabsutat yang dari kitab besar. Jadi penjelasannya ada dua. Guru-guru kami metode belajarnya, pertama mereka memilih kitab-kitab kecil, matan dulu. Yang kedua, sigaratil mabsutat, yang kecil dari kitab besar. Diambil kitab besar, tapi diambil satu bagian saja. Seperti ngambil bajuri 2, ngambil kitab nikah misalkan, yang mudah-mudah, ya, yang lebih sering terjadi di masyarakat. Li'annahu aqrabu ilal fahmi wad dhabti. Li'annahu, karena apa yang diperbuat oleh guru kita itu aqrabu ilal fahmi, lebih dekat kepada pemahaman, wad dhabti, dan lebih dekat kepada didhabit. Didhabit kita maknakan dipahami atau dihafal. Li'annahu, karena apa yang diperbuat oleh guru kita aqrabu ilal fahmi, lebih dekat kepada pemahaman, wad dhabti, dan kepada mendhabit, menghafal. Jadi kalau sedikit itu mudah dipahami dan mudah dihafal. Nah, itu. Atau li'annahu, kembali ke pilihan, karena pilihan guru kita. Li'annahu kembali ke masdar dari yakhtarun. Yakhtarun masdarnya ikhtiar, boleh kembali dhamir. Li'annahu, karena pilihan para ulama tadi aqrabu ilal fahmi, lebih dekat kepada pemahaman, wad dhabti, dan kepada didhabit, dihafal. Wa ab'adu minal malalati, dan lebih jauh dari membosankan. Ab'adu, karena pilihan para guru tadi ab'adu, lebih jauh, minal malalah, dari membosankan, wa aksaru wuku'an, dan lebih banyak nisbah terjadinya. Wuku'an, nisbah terjadinya, lebih banyak nisbah terjadi. Jadi persoalan-persoalan yang dikaji yang sering terjadi di masyarakat. Nah, itu. Dah, lanjut. Wa yanbaghi ay yu'allika sabqa ba'da ad-dhabti wal i'adati katsiran. Dan sepantaslah bahwa yu'allika, menulis ianya si santri. Membuat ta'liq, yu'alliku, membuat ta'liq, menulis, merangkum. Dan sepantaslah bahwa menta'liq ianya si santri as-sabqa, akan pelajaran, ba'da ad-dhabti wal i'adati, sesudah mendhabit dan mengulang. Dhabti sesudah menghafal dan mengulang. Dhabti menghafal aja. Sepantaslah oleh bahwa menta'liq, merangkum ianya si santri akan pelajaran, ba'da dhabti, sesudah menghafal, wal i'adati, dan sesudah mengulang,
kasiran, ta'likan kasiran, akan ta'lik yang banyak, akan rangkuman yang banyak. Kasiran naik kepada maf'ul mutlak mahdhuf. Maknanya begini, bukan dobit seperti antum dobit ini kasih makna, bukan. Ya. Sesudah memahami satu pelajaran, memahami pelajaran dari ustadz, pulang ke pondok atau di sini bikin rangkuman. Sesudah kita hafal bila perlu. Oke lah kita nggak menghafal, nggak apa-apa. Yang penting sudah kita paham. Huruf nasab ada 10, huruf nasab dibagi 2 misalkan kan. Yang satu kelompok menasab sendiri, yang satu kelompok menasab dengan bantuan an sesudahnya. Kita bikin rangkuman sendiri. Nah, baru kita simpan. Begitu hafalan kita hilang, kita lihat rangkuman, datang lagi. Lupa lagi, lihat lagi, datang lagi. Kalau lihat di kitab seluruhnya kan masih bercabang tuh. Kalau lihat dalam laut kah, agak rumit. Bikin rangkuman yang kita pahami. Nah, dalam bahasa Arab boleh, dalam bahasa Indonesia juga boleh. Nah itu. Kenapa beliau menganjurkan untuk membuat rangkuman atau menta'lik? Fa innahu nafi'un jiddan. Karena bahwasanya ta'lik itu bermanfaat banget. Nafi'un jiddan itu yang bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Wala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamuhu. Dan tidak menulis oleh si santri akan sesuatu yang tidak paham ia akannya sesuatu. Tidak menulis oleh si santri akan sesuatu yang tidak paham ia akan sesuatu. Ini maknanya bisa yang pertama. Jangan menulis pakai kode-kode yang di belakang hari kita sendiri lupa ini kode apa ini, singkatan apa. Nah, jangan kita tulis tulisan yang kita sendiri nggak paham. Itu melelahkan pikiran kita di kemudian hari. Kita capek mikir ini apa ya saya singkat kemarin. Kalau nulis yang jelas. Nah, itu bisa makna seperti itu. Tidak menulis oleh santri akan sesuatu yang tidak paham ya akannya sesuatu. Kita nggak paham tapi nulis. Kita baca juga nggak tahu. Atau ada masalah yang kita nggak paham, jangan ditulis. Di sini anjurannya yang kita tulis yang udah kita pahami. Kita udah paham masalahnya, bahkan udah kita hafal, baru kita tulis. Tujuannya untuk menjaga ketika kita lupa. Atau untuk berbagi ke orang lain. Nah itu. Kenapa? Jangan menulis sesuatu yang dia nggak paham. Fa'innahu yurisu kalalatat tabai. Fa'innahu karena bahwa sungguhnya menulis yang kita nggak paham. Yurisu, mewariskan ia. Menyebabkan ia. Yurisu, mewariskan, menyebabkan ia. Kalalatat tabai akan tumpulnya tabiat. Tabiat bisa bermakna akal, tumpul akal kita. Terlalu sering kita melihat sesuatu yang kita nggak paham, makin lama makin nggak paham, bukan makin paham. Akhirnya kita malah bosan kan, kita tinggalin. Ini apa ini kitab susah banget katanya. Padahal nggak susah. Karena bahwa sungguhnya ta'lik, karena bahwa sungguhnya menulis yang dia nggak paham, yurisu, menyebabkan ia, mewariskan ia, kalalatat tabai akan tumpulnya tabiat. Tumpul, akal kita nggak tajam. Wa yudhibul fitnata, dan menghilangkan ia akan kecerdasan. Ya, yudhibu, azhaba yudhibu, yudhibul fitnata, menghilangkan ia akan kecerdasan. Nah, itu tadi. Tumpul otak kita. Wa yudayyi'u awqatahu, dan menyia-nyiakan, membuat sia-sia ia akan waktunya. Wa yudayyi'u, menyia-nyiakan ia akan waktunya si santri. Menulis yang kita nggak paham, buang-buang waktu. Wa yudayyi'u awqatahu, menyia-nyiakan ia akan waktunya. Dah. Ini yang penting. Wa yambaghi ayyajtahida fil fahmi minal ustadzi, dan sepantaslah bahwa bersungguh-sungguh ia dalam memahami minal ustadz, dari guru. Wa yambaghi ayyajtahida, sepantaslah bahwa bersungguh-sungguh ia fil fahmi dalam memahami minal ustadzi, dari guru. Ketika guru baca satu matan kitab, satu ibarah kitab, kemudian guru menjelaskan, kita berusaha untuk memahami. Yang kita nggak paham kita tanyakan. Ya. Ngaji nggak boleh asal-asal, serius. Ketika kita ngaji, pikiran harus dihidupkan. Banyak banget yang muskil dalam ibarat-ibarat kitab. Kan? Kalau kita nggak bertanya, kadang nggak dijelaskan. Nah, kita harus punya inisiatif. Semua ilmu yang sudah kita miliki, sarafnya, nahunya kita terapkan.
Yang kita nggak paham boleh nanya. Nah. Au bit ta'ammuli wa tafakkuri wa kasrati takrari. Bit ta'ammuli kita atah kepada fil fahmi. Oh bukan. Atah ke mana? Ada yang kurang ibaratnya. Ya, ada takdir-takdir. Sepantaslah oleh bahwa bersungguh-sungguh ia dalam memahami dari ustaz, atau bersungguh-sungguh ia bitta'amuli. Nah, kita atah kepada bil fahmi juga boleh. Bersungguh-sungguh ia bitta'amuli dengan berpikir. Berpikir pada apa yang dikatakan ustaz. Ta'amul berpikir, tafakur juga berpikir, wa kasrati takrar dan banyak mengulang. Ini penjelasannya bisa kita di pondok sendiri. Ketika kita mutalaah sendiri, sepantaslah oleh bahwa bersungguh-sungguh ia dengan berpikir dan banyak mengulang. Ada ibarat-ibarat yang kita nggak paham nih. Kita udah muzakarah nih nahu kah? Tapi kita nggak paham. Kita ulang-ulang sering. Kita pikir sejenak. Ini ya, belajar mengambil penjelasan, merangkum kah? Santai aja pelan-pelan. Ya, sampai kita ketemu. Ya. Banyak yang tadinya kita nggak paham, begitu kita ulang-ulang, insya Allah paham, kelihatan penjelasannya. Ada nggak ketemu maknanya, mungkin i'rabnya belum benar, atau pembacaan kalimatnya yang tadinya fi'il kita baca masdar, atau yang tadinya masdar mimi kita baca isim maf'ul atau isim fa'il kan? Jadi kita coba bolak-balik beberapa kali, insya Allah ketemu. Gitu. Jangan begitu kita nggak paham kita tinggalkan kitabnya. Kita ulang sampai beberapa kali, insya Allah paham. Gitu di sini kan? Dan itu terbukti. Fa innahu idza qalla sabqu wa kasurat takraru wa ta'ammulu yudraku wa yufhamu. Maka bahwa sungguh hal dan sya'an. Idza qalla sabqu, apabila sedikitlah oleh belajar. Wa kasurat takraru dan banyaklah oleh mengulang. Apabila sedikitlah oleh belajar, wa kasurat takraru dan banyaklah oleh mengulang-ulang. Takrar masdar dari karara. Wa ta'amulu banyaklah oleh berpikir. Yudraku, niscaya didapat akan dianya pelajaran. Wa yufhamu dan dipahami akan dianya pelajaran. Nah itu. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an idza qalla sabqu, bila sedikitlah oleh belajar, wa kasurat takraru banyaklah oleh mengulang-ulang, wa ta'ammulu banyaklah oleh berpikir, yudraku niscaya didapatkan akan dianya pelajaran, wa yufhamu dan dipahami. Belajar sedikit tapi kita ulang-ulang pasti paham insyaallah. Yansurani yansuruna, tansurani yansurna, tansurani tansuruna, tansurina tansurani tansurna, tansuru yunsarani yunsaruna, tunsarani Bismillahirrahmanirrahim. Qila hifdhu harfaini khairun min sima'i wiqraini. Bermula menghafal dua huruf itu lebih baik dari mendengar wiqraini, dua muatan besar, dua kardus kitab. Hifdhu harfaini, bermula menghafal dua huruf, khairun itu lebih baik min sima'i wiqraini, dari mendengar dua muatan. Muatan itu beban yang berat, seperti kitab dua kardus. Kita dengar doang. Lebih baik menghafal dua huruf. Wa fahmu harfaini khairun min hifdhi wiqraini. Dan bermula memahami dua huruf itu lebih baik dari menghafal dua muatan besar. Nah, intinya yang lebih penting itu memahami. Yang lebih penting memahami. Sesudah kita paham baru kita hafal.
Mungkin kalau syair-syair bait bolehlah kita hafal dulu kan, sambil kita memahami. Tapi yang aturan dasarnya paham dulu. Kalau kita udah paham baru kita hafal, itu hafalan biasanya lengket. Karena sambil kita baca bait kita udah hafal maknanya kan, udah hafal i'rabnya, penjelasannya. Nah itu tujuannya. Wa idza tahawana fil fahmi, bila menyepelekan ia dalam pemahaman. Tahawana memudah-mudah ia, menyepelekan ia. Idza tahawana bila menyepelekan ia fil fahmi dalam pemahaman, walam yajtahid tidak bersungguh-sungguh ia, maratan au marataini sekali atau dua kali, ya'tadu dzalika nisya terbiasa ia akan demikian. Dari 4 itu yang masuk kepada isim ada berapa? 3. Fala yafhamul kalamal yasira, maka tidak paham ya akan kalam yang sedikit. Ketika contoh nasab isim. Ra'aitu bakron. Contoh isim yang dipaparkan. Nah itu, bila menyepelekan ia dalam pemahaman, tidak bersungguh-sungguh ia sekali atau dua kali. Ada kitab lewat aja, kita nggak paham kita biarkan. Tanya enggak, mikir enggak, akhirnya terbiasa kan, lewat terus. Akhirnya ya tadu terbiasa ia akan demikian. Fala yafhamul kalamal yasira, maka tidak paham ia akan kalam yang sedikit. Kalam yang mudah, i'rab yang mudah pun akhirnya kita nggak paham karena terbiasa nggak peduli. Nah, enggak? Asal hadir aja mendengar, itu juga mendengar tidak ikhlas misalkan, enggak? Nah, pikiran kemana, badan di mana, itu akhirnya terbiasa. 6 tahun di pondok nggak dapat apa-apa, dapat sampul doang kitab, sama kitab banyak banget, penuh rak kan. Kelas 1 12 kitab, kelas 2 berapa? Tambah 10 kitab, 6 tahun 60 kitab, udah penuh rak untuk pajang kan. Kita tambah lagi kamus-kamus segala macam. Nah, makanya berusaha berlatih untuk memahami. Nah, jangan sampai ada yang kita nggak paham. Oke lah Harumit, nggak paham di kelas, kita paham di pondok. Masih kita berusaha untuk paham, nanya-nanya sama kakak kelas misalkan, atau sama siapa, sama tetangga misalkan ya. Nah, bisa sama siapa yang ada. Nah itu maksudnya. Kalau nggak terbiasa, nggak paham. Nah, jadi pemahaman itu harus dilatih. Karena Allah berjanji akan memberikan kemudahan kepada orang yang mau berusaha, kan kemarin dalilnya begitu. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana, kan? Orang yang mau sungguh-sungguh dalam rangka belajar pasti diberi paham. Yang memberi paham itu Allah. Fafahamnaha Sulaiman, maka kami beri paham kepada Sulaiman. Ada hal-hal yang enggak dipahami oleh Nabi Daud, bahkan Nabi Sulaiman diberi paham oleh Allah. Nabi Daud juga paham. Makanya ada doa kan? Allahumma faqihna fiddin, faqih, beri paham olehmu kan akan kami. Alimhut ta'wila, doa Nabi ke Ibnu Abbas. Jadi pemahaman itu dari Allah, makanya kita berdoa agar Allah memberi kita pemahaman. Warzuqna fahman nabiyyin, beri rezeki kepada kami ya Allah pemahamannya para nabi. Ya, misalnya. Lanjut dulu. Fayam bagi yajtahidu. Enggak adaan. Ada? Fayam bagi ya. Kitab saya enggak adaan. Fayam bagi ayyajtahida. Maka sepantaslah bahwa bersungguh-sungguh ia, wa yad'u wallaha ta'ala, berdoa ia kepada Allah Ta'ala, wa yatadarra'a ilaihi, merendahkan diri ia kepadanya Allah. Yatadarra'a, merendahkan diri dalam rangka berdoa juga. Fayambaghi, maka sepantaslah bahwa ayyajtahida, bersungguh-sungguh ia, wa yad'u wallaha, berdoa ia kepada Allah Ta'ala, wa yatadarra'a ilaihi, merendahkan diri ia, bertadarru' ia, merendahkan diri ia kepada Allah Ta'ala. Fa'innahu, karena sungguhnya Allah itu yujibu man da'ahu, yujibu ajaba yujibu, menjawab ia, mengabulkan ia, man da'ahu, akan orang yang berdoa ia kepadanya Allah. Karena sungguhnya Allah itu yujibu, mengabulkan ia, man da'ahu, akan orang yang berdoa ia akannya Allah. Wala yakhibu man rajahu,
dan tidak mengecewakan ia. Yakhibu mengecewakan. Tidak membuat putus asa ianya Allah, tidak mengecewakan ianya Allah. Man rajah, akan orang yang berharap ia akannya Allah. Raja berharap. Orang yang berharap ia kepada Allah, orang yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti aku kabulkan. Nah itu. Ansyadana, menasyidkan kepada kami. Ansyadana Syekhul Imamul Ajallu Qiwamuddin. Kita baca, jangan qawam, qiwam. Menasyidkan kepada kami oleh Syekh, oleh Imam yang mulia Qiwamuddin. Siapa beliau? Hammad bin Ibrahim, yaitu Syekh Hammad bin Ibrahim Ibna Ismaila As-Safaru. Menasyidkan kepada kami oleh Syekh Imam Ajal Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safaru imlaan, karena mendikte lil Qadhi Al-Khalili, bagi Qadhi Khalil Ibni Ahmad As-Sajrazi, putra Ahmad Asy-Syadzrazi. Apa syairnya? Ukhdum al-ilma, ukhdum al-ilma, ukhdumil ilma, khidmatal mustafid. Layani olehmu akan ilmu, akan pelayanan orang yang mencari faedah. Ukhdum al-ilma, layan olehmu akan ilmu, khidmatal mustafid, akan sebagai pelayanan orang yang mencari faedah. Nah, apa maksud layani olehmu akan ilmu, akan pelayanan orang mencari faedah? Kayak orang bekerja harap gaji, kan serius kerjanya, biar gajinya bagus. Nah, inilah kita layani ilmu sebagaimana pelayanan orang yang mencari faedah. Artinya sungguh-sungguh rajin memperhatikan agar dapat faedah dari ilmu. Berusaha dalam menghasilkan ilmu. Wa adim darsahu, adim, tetap olehmu darsahu, akan mengkajinya ilmu, akan mempelajarinya ilmu. Tetap olehmu darsahu, akan mempelajarinya ilmu. Bifi'lin hamid, dengan perbuatan yang terpuji. Bifi'lin hamid, dengan perbuatan yang terpuji. Makna dengan perbuatan yang terpuji, tetap olehmu akan mempelajarinya ilmu dengan perbuatan yang terpuji. Yang terpuji yang berkaitan dengan ilmu, yaitu menghafal ilmu dan mengulang-ulangnya. Nah, itu terpuji yang berkaitan dengan ilmu maksudnya. Wa idza ma hafizta syai'an, dan apabila madaidah, wa idza ma hafizta, wa idza hafizta, apabila engkau telah menghafal syai'an, akan sesuatu. Wa idza hafizta syai'an, bila engkau telah menghafal akan sesuatu, a'iduhu, ulang olehmu akannya sesuatu. Yang sudah kita hafal, yang sudah kita pahami, tetap kita ulang-ulang. Summa akidhu, kemudian kuatkan olehmu akannya sesuatu yang telah engkau hafal. Summa akidhu, kemudian kuatkan olehmu akannya hafalan. Ghayatat ta'kid, akan benar-benar menguatkan. Apabila engkau telah menghafal sesuatu, ulang lagi. Yang sudah kita hafal pun kita ulang-ulang. Inilah maknanya murajaah dari hafal Quran. Kemudian kuatkan olehmu akannya hafalan, benar-benar dikuatkan. Kita ulang-ulang sampai benar-benar lengket ya. Kayak kita memahat di kayu atau di batu, nggak lepas lagi. Nah, kalau cuma sekali dua kali, nah sebentar juga hilang. Summa alikhu, kemudian tulis olehmu akannya hafalan tadi. Alikhu, ini syair. Summa alikhu, kemudian ta'alik olehmu akannya hafalan. Rangkum olehmu, tulis olehmu, tulis saja. Summa alikhu, tulis olehmu akannya hafalan. Yang sudah kita hafal kita tulis. Apa tujuannya? Kai ta'uda ilaihi, agar engkau kembali ilaihi, kepadanya hafalan.
Kai ta'uda agar engkau kembali kepadanya hafalan. Ketika hafalanmu hilang, tulisannya sudah ada, engkau bisa balik lagi ke situ. Nah, itu maknanya. Agar engkau kembali kepadanya hafalanmu. Karena hafalan bisa hilang, tulisan itu nggak hilang biasanya. Kecuali habis kita tulis di buku, bukunya nggak kita jaga, hilang juga. Nah, itulah kata Imam Ghazali, hilang buku, hilang pula ilmu. Kalau ilmu kita dalam buku, hilang buku, hilang ilmu. Ilmu kita dalam HP, HP lobet habis baterai, hilang pula ilmunya. Yang itu nggak ada apa-apa. Jadi hakikat ilmu itu dalam diri kita. Walaupun hilang segalanya, nggak hilang yang ada di pikiran. Bisa kita tulis kembali. Wa ila darsihi ala ta'bidi. Ila darsihi atah kepada ilaihi. Agar engkau kembali kepada belajarnya ilmu alat ta'bidi di atas selama-lama. Kai ta'uda agar engkau kembali kepadanya hafalan, wa ila darsihi dan kepada mempelajarinya hafalan, alat ta'bidi di atas selama-lama. Yang sudah kita hafal kita tulis, begitu dia hilang kita bisa kembali belajar. Fa idza ma aminta. Idza ma ziyadah juga. Fa idza ma aminta bila engkau telah merasa aman. Fa idza aminta bila engkau merasa aman. Minhu darinya hafalan. Fawatan nisbah hilang, nisbah luput. Fa idza ma aminta bila engkau merasa aman minhu darinya hafalan tadi, fawatan nisbah luputnya. Kita merasa aman nih enggak lupa lagi. Luput, lupa. Fantadib ba'dahu, maka bergeraklah kamu. Fantadib, bergeraklah kamu ba'dahu sesudahnya hafalan tadi, li syai'in jadid, bagi sesuatu yang baru. Ya. Apabila engkau merasa aman darinya sesuatu yang engkau hafal, dari hafalan, nisbah luputnya udah aman, nggak hilang lagi. Fantadib, bergeraklah kamu ba'dahu sesudahnya sesuatu yang kamu hafal, li syai'in jadid, bagi sesuatu yang baru. Baru mempelajari ilmu baru. Kalau kita terapkan syarat ini nggak jalan-jalan nih. Kita baca 2 baris misalkan nahu harus hafal dulu. Ya minimal harus paham. Baru kita lanjut lama khatamnya. Jadi harus ada serius masing-masing. Keseriusan. Oh, masih ada syairnya, panjang. Maka bergerak olehmu ba'dahu sesudahnya sesuatu yang kamu hafal tadi bisyai'in jadi dengan sesuatu yang baru. Ma'a takrari ma taqaddama minhu, bersama mengulang-ulang ma taqaddama yang terdahulu ianya ma minhu darinya. Ma'a takrari ma, bersama mengulang-ulang ma yang telah terdahulu ianya ma minhu darinya, sesuatu yang kamu hafal darinya ilmu. Yang di belakang tetap diulang, yang baru dipelajari. Bersama mengulang-ulang ma yang telah terdahulu ianya ma darinya ilmu aja gampang. Waktinaan, dan karena waktinaan. Waktinain kita baca. Atau kepada takrarin. Waktinain, bersama iktina. Bersama berusaha, iktinain berusaha. Bersama berusaha li sya'ni hadzal mazid, bagi perkara ini tambahan, sya'ni perkara. Bersama berusaha li sya'ni bagi perkara ini tambahan. Bersama berusaha bagi perkara ini tambahan. Maknanya mengulang-ulang yang lama bersama berusaha untuk dapat tambahan yang baru. Zakirin nasa, zakir, pelamar. Muzakarah olehmu akan manusia. Muzakarah olehmu akan manusia. Maknanya muzakarah bersama teman-teman. Bil ulumi dengan ilmu-ilmu. Muzakarah olehmu akan manusia dengan ilmu-ilmu litahya, agar hidup ianya ilmu. Jadi muzakarah maknanya saling mengingatkan, belajar bersama. Muzakarah sebenarnya lebih ke mengulang pelajaran yang sudah.
bukan nambah pelajaran baru kah? Itu muzakarah. Ini kan bikin kelompok, ngulang kawakib dari awal, baca bergantian, belajar i'rab bergantian, saling menjelaskan, bagaimana cara menjelaskan, cara memahami satu ibarat. Nah, belajar kelompok gitu. Itu efektif banget. Zakirin nasa muzakarah ulaimu akan manusia bil ilmu, dengan ilmu-ilmu litahaya agar hidup ianya ilmu. Itu sendiri terhafal sendiri. Enggak perlu kita hafal, dengan seringnya muzakarah terhafal sendiri. Itu berpuluh-puluh kali lipat lebih efektif dari belajar sendiri. Itu kuatan muzakarah. La takun min ulin nuha biba'in. Jangan adalah kamu dari orang-orang yang berakal itu yang jauh. La takun. Jangan adalah kamu min ulin nuha. Uli orang dari orang-orang yang berakal. Nuha akal. Dari orang-orang yang berakal biba'in itu yang jauh. Jangan jauh dari orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Kita banyak dapat faedah darinya. Fi'il madi itu mu'rab atau mabni? In katamtal uluma unsita. Jika engkau menyembunyikan akan ilmu, unsita, niscaya engkau dibuat lupa. In katamtal uluma, jika engkau menyembunyikan akan ilmu, unsita, niscaya engkau dibuat lupa. Makna engkau jika menyembunyikan ilmu, kalau kita tahu sesuatu kita ditanyakan, kita enggak mau menjawabnya, itu kita akan, ilmu itu akan hilang. Kalau kita tahu sesuatu, orang nggak bertanya, kita nggak menjelaskan, nggak disebut menyembunyikan. Yang disebut menyembunyikan ketika sudah ditanya, kita nggak menjawab, padahal kita bisa. Nah, idza ingkatamta, jika engkau menyembunyikan akan ilmu unsita, niscaya engkau dibuat lupa. Hatta la tura, hingga engkau tidak dilihat. Ghaira jahilin wa balid, selain orang jahil lagi balid bodoh sama. Hatta la tura, hingga engkau tidak dilihat. Ghaira, selain orang yang jahil lagi bodoh. Engkau punya ilmu, orang datang kepadamu minta belajar, kamu tidak ngajarin dia, itu ilmumu akan lupa, hilang. Bahkan engkau dikenal sebagai orang bodoh dan orang dungu di kampungmu. Bang, itu lebih kurang. Ya, nggak ngajar, ya ilmu lama-lama hilang. Bukan hanya sekedar kita lupa ilmu. Bukan hanya sekedar kita dikenal sebagai orang jahil lagi bodoh. Bahkan ada siksa di akhirat. Summa uljimta fil qiyamati nara. Kemudian engkau dikekang. Uljimta, dikekang, diikat. Summa uljimta, kemudian engkau dikekang. Fil qiyamah, di hari kiamat. Naran, ke dalam neraka. Apabila fi'il amar itu bersama dengan niswah. Ya, summa uljimta, kemudian engkau dikekang fil kiamah, dalam hari kiamat, an-nara, dalam neraka. Masukkan engkau ke dalam neraka karena menyembunyikan ilmu yang wajib ya. Wa talahabta bil adzabis syadid. Ya, wa talahabta, dan engkau terbakar. Talahabta, engkau terbakar. Lahab itu lahbun, lahab. Api melahap, ya kan? Bahasa Arab itu. Si jago merah telah melahap rumah si fulan. Nah, itu lahab. Talahabta, engkau terbakar bil adzabis syadid, dengan azab yang pedih, yang berat, dengan azab yang keras. Ini berdasarkan hadis Nabi. Nah, saya nggak tahu hadis saya apa enggak, bunyinya begini. Man su'ila an ilmen fakatamahu. Barang siapa yang ditanyakan tentang satu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, al jamahullahu yaumal qiyamah bilijamim min nar. Maka Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan kekangan, dengan ikatan dari api neraka. Itulah dia sepintas tentang cara belajar. Masih panjang nih. Ya, masih panjang. Mungkin sekali lagi baru selesai bab ini, belum tentu juga. Ada yang pengen ditanyakan? Bagi perkara ini tambahan. Mazid tambahan. Hal mim mazid. Apa kata neraka dalam surah Tabarakah? Apa dalam surah hadis terakhir itu?
Hal mim mazid, neraka bertanya, adakah tambahan? Setiap kali orang dimasukkan ke dalam neraka, neraka minta tambah. Kan ada tuh. Apa bunyinya? Kullama ulqiya fiha sa'alat khazanatuha alam ya'tikum nazir, gitu ya. Alam ya'tikum nazir. Terus, nah ini kan hafalan kan? Makanya penting hafalan. Saya juga nggak hafal. Aku bacanya tadi pala takun min aulin. Uli. Jamak mudzakkar salim, mulhaq. Ulu kan ada itu? Ulu wa alamuna kan? Tamimah 1, kawakib. Ulu wa alamuna, apalagi tadi sono. Nah, kan? Sinuna ya. Nah, wababuhu kan? Sinuna wababuhu, dan sinuna dan bab sinuna. Nah, itulah ulu, uli. Rafa dengan waw, nasab kasjar dengan ya kan? Ulin nuha, orang-orang yang berakal. Aslim hatta tadkhulal jannah. Pala takun min ulin nuha tibain. Bibain, khabar takun. Jangan adalah kamu dari orang-orang yang berakal, itu yang jauh. Badi ada. Kayak di khobar laisa kan sering diada apa kemarin. Nah, Orang-orang berakal. ya. Uli bermakna sahib, ashab. Kalau jamak ashab berarti ashabin nuha. Pemilik akal. Wikroinnya apa? Wikra ini muatan. Muatan mobil. Kita ngambil semangka satu mobil kan? Itu namanya satu muatan. Cuma ini muatan doang, nggak disebut muatan onta apa muatan mobil. Muatan itu seukuran berat sekali bawa lah. Wikrun, wikra ini 2 kali bawa. Kayak kita bikin apa nih namanya? Kayu kah? Taruh di sini satu kantong, di sini satu karung kah? Kita panggul. Nah, itu wikra ini, 2 muatan. Bayangin 2 muatan kita. Satu karung di sini, kita satu karung di sini. Lebih baik mengerti 2 huruf dari menghafal 2 karung. Nah, itu kata penyair ini. Tapi metode para ulama di kampung kadang al-hifdu qablal fahmi. Hafal dulu sebelum memahami. Kan gitu. Enggak apa-apa. Kayak anak-anak kan dia belum paham sifat 20 kan. Hafal aja dulu. Lama-lama seiring tadaruj, pelan-pelan diajarkan pemahaman kan. Boleh. Boleh juga. Kalau yufhamul kalamul yasiro kan juga. Maka tidak memahami ya. Kan kalam yang sedikit. Kalau biasa menyepelekan, akhirnya yang sedikit saya mudah banget nggak paham juga. Nah, itu karena nggak encer, beku otaknya. Maksudnya gini, otak nggak pernah diajak mikir, ya kan? Biasanya semua udah jadi. Kayak orang semua biasa makan dihidangkan, Begitu nggak ada yang hidang, bingung dia, nggak bisa masak. Yang itu, akhirnya nggak makan. Begitu juga kalau ada ucapan-ucapan pencerahan, penjelasan yang panjang, kita nggak berusaha untuk memahami. Akhirnya yang pendek pun kita nggak paham. Ya, dilatih untuk memahami. Setiap yang kita dengar kita harus paham. Ya, lebih kurang begitulah. Kalau tumpul tobiat itu Apa ya namanya? Tumpul tabi'an. Apa makna tabi'an? biasa. Kebiasaan ya tumpul akal. Akal aja diartiin.